Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang latihan soal SKB Kesehatan Umum yang di dalamnya berisi tentang Renstra Kemenkes, yaitu visi misi pemerintah dan Kemenkes dan RPJMN bidang kesehatan. Kita lanjut aja ke soal yang pertama. Berikut ini merupakan visi pemerintah tahun 2020 sampai 2024, yaitu A. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. B. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang C. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. D. Terwujudnya manusia Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan gotong royong. E. Terwujudnya masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan gotong royong. Nah, kira-kira apa ya teman-teman jawabannya? Ini materinya udah pernah aku bahas ya di video aku sebelumnya. Oke, jawabannya adalah yang B. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini teman-teman harus hafal ya, karena ini tuh juga kemarin masuk dalam SKB Kesehatan Umum. Lanjut, soal yang nomor 2. Berikut ini merupakan visi dari Kemenkes tahun 2020 sampai 2024, yaitu A. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mengutamakan pembangunan kesehatan. B. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kemampuan hidup sehat untuk menuju Indonesia maju berlandaskan gotong royong. C. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. D. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. E. Terwujudnya penguatan pelayanan kesehatan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, ini juga sama teman-teman harus hafal karena ini tuh selalu keluar teman-teman dalam SKB Kesehatan Umum. Nah, jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Berikut ini yang merupakan misi dari pemerintah yang melandasi misi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024, yaitu A. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. B. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. C. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. D. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. E. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Nah, apa teman-teman jawabannya? Oke, jawabannya yang A. Di sini ada pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini ada misi Kemenkes guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia. Nah, jadi peningkatan kualitas manusia Indonesia ini merupakan salah satu dari misi pemerintah. Jadi yang melandasi misi Kemenkes ini yaitu yang misi dari pemerintah tentang peningkatan kualitas manusia Indonesia. Lanjut ya teman-teman. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan misi dari Kementerian Kesehatan. A. Intervensi berbasis risiko kesehatan. B. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. C. Peningkatan pelayanan kesehatan semesta. D. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care. E. Memberdayakan masyarakat dan mengarus utamakan pembangunan kesehatan. Nah, jawabannya apa teman-teman? Misi Kemenkes itu ada 4 dan di sini teman-teman harus cari jawaban yang benar dari salah satu misi Kemenkes itu dan harus hafal ya. Oke, jawabannya yang paling benar adalah yang E. Kita back ke yang tadi ya, karena tadi udah ada pembahasannya sebelumnya. Nih, jadi misi Kemenkes itu ada 4, yaitu yang pertama memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarus utamakan pembangunan kesehatan. Yang tadi ya, yang jawaban yang E. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Nah, kita lanjut sekarang ke soal nomor 5.
Arah kebijakan RPJMN tahun 2020 sampai 2024 yaitu A. Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. B. Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kesehatan dengan peningkatan sinergitas kementerian dan lembaga. C. Meningkatkan penguatan kesehatan primer atau primary healthcare, penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan dan intervensi berbasis risiko kesehatan. D. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Yang E. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Teman-teman juga harus hafal ya tentang RPJMN ini, yaitu adalah jawabannya yang E ya teman-teman. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Lanjut ke soal yang nomor 6. Nomor 1, peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Yang nomor 2, pembudayaan germas. Yang ketiga, peningkatan akses rujukan. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembiayaan kesehatan. Yang nomor 5, peningkatan pengendalian penyakit. Dan yang nomor 6, percepatan dan perbaikan gizi masyarakat. Pernyataan di atas yang merupakan strategi RPJMN 2020 sampai 2024 adalah A. Nomor 1, 2, 3, 4. B. 3, 4, 5, 6. C. 1, 2, 5, 6. D. 1, 3, 4, 6. E. 1, 2, 4, 5. Nah, yang mana teman-teman? Oke, jawaban yang tepat adalah yang C ya, yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 5, dan yang nomor 6. Nah, di sini ada pembahasan soalnya yang nomor 6 ya teman-teman. Jadi strategi RPJMN tahun 2020 sampai 2024 itu ada 5. Dan ini juga harus teman-teman pahami dan harus hafal. Yaitu yang pertama peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga peningkatan pengendalian penyakit. Yang keempat pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas. Yang kelima penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Lanjut ke soal nomor 7. Bentuk implementasi dari strategi RPJMN peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi yaitu kecuali, ingat kecuali ya teman-teman. A. Percepatan penurunan stunting. B. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta. C. Perluasan imunisasi dasar lengkap. D. Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja. E. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Nah, di sini yang kecuali jadi dicari yang tidak tepat ya teman-teman, implementasi dari peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Oke, jawaban yang paling tepat yang salah ya teman-teman adalah yang A ya, percepatan penurunan stunting. Karena percepatan penurunan stunting ini adalah bentuk implementasi dari strategi RPJMN yang percepatan perbaikan gizi masyarakat ya teman-teman. Jadi bukan peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Oke, di sini ada pembahasannya teman-teman. Di sini ada strategi implementasi ini. Apa aja strategi implementasi dari peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi itu, yaitu
1. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta. Yang B. Perluasan imunisasi dasar lengkap. Yang C. Peningkatan perilaku hygiene. Yang D. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Yang E. Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, khususnya pengasuhan dan tumbuh kembang anak dan gizi. Yang E. Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Yang G. Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor dan responsif gender. Oke, lanjut teman-teman. Kita ke soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan implementasi dari strategi RPJMN tentang peningkatan pengendalian penyakit, kecuali ini juga kemarin sempat masuk ya teman-teman di SKB tahun 2020 kemarin. A. Pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit. B. Pengembangan real-time surveillance dan pengendalian faktor. C. Penguatan health security, terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit. D. Promosi perubahan perilaku hidup sehat. E. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. Jangan lupa bahwa yang dicari adalah kecuali, jadi yang bukan merupakan strategi implementasinya dari peningkatan pengendalian penyakit. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Promosi perubahan perilaku hidup sehat, karena promosi perubahan perilaku hidup sehat merupakan implementasi dari strategi RPJMN yang tentang pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Nah, di sini juga aku ada pembahasannya. Jadi strategi implementasi dari peningkatan pengendalian penyakit adalah A. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan real-time surveillance dan pengendalian faktor. B. Penguatan health security, terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit, termasuk penguatan alert system, kejadian luar biasa dan karantina kesehatan. C. Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. D. Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Oke, lanjut aja teman-teman, kita ke soal nomor 9. Nah, di sini ada 6 pernyataan ya. Yang pertama, perbaikan gizi masyarakat. Yang kedua, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Yang ketiga, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembudayaan GERMAS. Yang kelima, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang merupakan tujuan strategi Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 adalah A. Nomor 1, 2, 5, 6. B. Nomor 3, 4, 5, 6. C. Nomor 2, 3, 5, dan 6. Yang D. Nomor 1, 2, 3, 4. Yang E. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, apa ya teman-teman? Yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Jadi yang tepat adalah yang nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Jadi yang selain itu adalah yang salah. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Oh maaf, di sini masih ada pembahasannya ya teman-teman. Belum ke soal nomor 10. Di sini ada aku membahas tentang apa aja tujuan strategis dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Nomor 1 ada 6 di sini tujuan strategisnya. Nomor 1, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Yang nomor 2, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Yang ketiga, peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarus utamaan kesehatan. Yang keempat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang nomor 5, peningkatan sumber daya kesehatan. Yang nomor 6, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini pembahasan soal nomor 9. Lanjut ke soal nomor 10. Ini adalah soal terakhir. Berikut ini merupakan indikator dari sasaran pokok RPJMN bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024 kecuali, ingat ya, jadi yang salah. A. Angka kematian ibu. B. Angka kematian bayi. C. Eliminasi malaria. D. Prevalensi stunting pada balita. E.
persentase tenaga bidan di puskesmas. Nah, kira-kira apa ya teman-teman yang tidak tepat ya, yang bukan merupakan sasaran pokok dari RPJMN? Jadi yang bukan adalah yang E ya, persentase tenaga bidan di puskesmas. Nah, di sini aku akan bahas bahwa ada 20 indikator sasaran pokok RPJMN bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024. Yaitu nomor 1 ada AKI atau angka kematian bayi, yang nomor 2 nomor 1 angka kematian ibu, yang nomor 2 angka kematian bayi. Yang nomor 3, prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern. Yang nomor 4, unmet need KB. Yang nomor 5, ASFR 15-19 tahun. Yang nomor 6, prevalensi stunting pada balita. Yang nomor 7, prevalensi wasting pada balita. Yang nomor 8, insidensi HIV. Yang nomor 9, insidensi TB. Yang nomor 10, eliminasi malaria. Yang nomor 11, persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun. Yang nomor 12, prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Yang nomor 13, persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan. Yang nomor 14, persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTV terakreditasi. Yang nomor 15, persentase rumah sakit terakreditasi. Yang nomor 16, persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Nomor 17, persentase puskesmas tanpa dokter. Yang 18, persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Yang 19, persentase obat memenuhi syarat. Nomor 20, persentase makanan memenuhi syarat. Jadi yang tadi, yang persentase tenaga bidan di puskesmas itu tidak ada ya teman-teman. Nah, sekian latihan soal dari aku, mudah-mudahan bermanfaat dan sukses untuk SKB-nya ya teman-teman. Bye-bye!